Uang ini uang hasil kejahatan. Kalau saya menyerahkan uang kepada Anda, lalu Anda dibilang sebagai TPPU, pelaku TPPU, Anda kan berdalih, lah itu kan saya terima dari sana, dari Bang Usman. Berarti harus ditelusuri dong, uang dari hasil saya ini harus ditelusuri. Uang saya ini dari mana? Gitu loh. Apakah uang ini adalah uang hasil dari tindak pidana atau bukan? Gitu. Maka saya bilang tadi, TPPU ini adalah kejahatan terorganisir, bukan kejahatan yang berdiri sendiri. Dia tidak bisa berlangsung atau terjadi kalau cuma sendiri. Sekarang nih kita dianggap melakukan TPPU sendiri, kan begitu? Karena dia apa? Karena dia mengalihkan uang dari Reza Gladys yang diterimanya ke PT Bumi Paramawisesa untuk pembayaran rumah, ya. Lah pertanyaan seriusnya, apakah uang yang dialihkan ke sana itu adalah uang hasil tindak pidana atau bukan? Kalau itu uang hasil tindak pidana, maka si pemberi ini harus di cross check juga. Apakah uang itu adalah uang hasil tindak pidana atau bukan? Gitu. Tapi kan yang mengalihkan kita yang menyamarkan uang tersebut, Bang. Artinya si pemberi enggak. Kan disampaikan di sini upaya menyembunyikan, ya. Yang mentransfer siapa? Yang mentransfer kan Reza Gladys. Terus di mana yang disembunyikan? Apanya yang disembunyikan? Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau uang itu misalnya begini, dari Reza bilang ke Mail ke sini baru transfer ke perusahaan. Inilah proses TPPU, layeringnya, integrationnya, placementnya. Nah, itu baru dikatakan sebagai perbuatan mencuci uang. Ini kan langsung dari si pemberi duit langsung ke perusahaan itu. Apanya yang disembunyikan coba? Pemberi uang, Anda menyuruh saya transfer ke rekening ini. Apa saya sembunyi duit itu? Saya sembunyikan, saya samarkan duit itu. Semuanya jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu maksud dari unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang, gitu. Bang, mungkin dari Nikita Mirzani sudah mengetahui belum sih Bang kalau bandingnya ini naik dan TPPU juga akhirnya masuk gitu ke dalam pasalnya? Sudah, kita sudah tahu, kami sudah beritahu kemarin ke Lapas, ke Rutan. Kami beritahu bahwa ini putusan naik, pertimbangan putusannya itu dikatakan terbukti TPPU-nya gitu kan. Nah, maka dibilang TPPU dari mana gitu loh. Ini TPPU tidak ada proses rangkaian mencuci uangnya di mana gitu. Uangnya saya berkali-kali saya bilang ya. Uang ini langsung dari sumbernya. Si pemberi atau pemilik uang ini langsung menyerahkan kepada orang yang dituju. Jadi tidak ada proses menyembunyikan apalagi menyamarkan asal usul uang itu. Kalau uang ini dikatakan uang yang ditransfer Reza Gladys kepada perusahaan PT Bumi Paramawisesa dikatakan sebagai uang hasil tindak pidana pencucian uang, ya maka saya bilang tadi si pemberinya kan uangnya langsung dari dia. Gitu loh. Mungkin PT Bumi Paramawisesa. Bang, oke. Nggak punya. Bang, mungkin dari Nikita Mirzani ada emosional juga nggak sih Bang, karena bandingnya naik juga gitu. Pertanyaannya apa? Mungkin dari Nikita Mirzani-nya ada kayak emosional juga nggak sih Bang, karena bandingnya naik jadi 6 tahun gitu. Kenapa bagaimana? Nikita Mirzani menjadi agak emosi juga nggak sih kalau bandingnya naik jadi 6 tahun dan TPPU juga terbukti gitu. Bukan emosi, kecewa. Ya. Kalau emosi nanti kita dianggap tidak menghargai putusan. Tapi wajar ya seseorang ya menganggap bahwa dirinya tidak pernah melakukan, apalagi ini kejahatan, saya bilang kejahatan serius loh, ini TPPU ini kejahatan serius, bukan kejahatan main-main ya. Kalau misalnya dikatakan sebagai kejahatan serius ya, maka ini akan berdampak kepada orang yang dipidana ya. Jadi dia dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang sekarang berdasarkan putusan ini, padahal rangkaian peristiwa hukum, fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hampir kurang lebih 8 bulan ya,
tidak ada putusan tidak ada fakta yang mengarah pada sebuah proses tindak pidana pencucian uang. Semua dilakukan atas dasar kesepakatan, ya. Kesepakatannya apa? Permintaan tolong tadi itu, dia minta tolong. Ini kalau begini putusan seperti ini, saya yakin ini orang-orang di Indonesia ini nggak akan berani mau nolong orang yang bermasalah. Apalagi permintaan tolongnya itu dalam tanda kutip dia ingin supaya produknya yang tidak terdaftar di BPOM itu tidak diketahui oleh pihak lain, ya kan? Dia meminta supaya ditutupi juga kejahatannya. Bang, ini kan sudah jauh sekali dari ekspektasi, dan ini sudah keluar dari fakta hukum dan segala macam. Menurut Abang seperti itu kan ya Bang, putusan itu tidak sesuai. Langkah hukumnya jadi Bang sekarang. Nah, saya akan mau tanyakan, apakah akan mengajukan upaya kasasi atau seperti apa? Senin kita kasasi. Berarti memutuskan untuk kasasi ya? Iya, harus kasasi karena ini sangat keliru lah. Putusan ini sangat keliru ya. Nanti berkaitan dengan upaya hukum kasasi itu kita Senin akan mengajukan kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti teman-teman media bisa datangin lah di hari Senin. Oke, Bang, kan putusan 4 tahun, terus lepas nih dari jerat TPPU juga. Kemudian Abang dan kita kan mengajukan banding. Kasasi. Menyesal nggak sih nih kita ketika kemarin tahu akhirnya begini nih, akhirnya jadi 6 tahun, seharusnya 4 tahun tuh ringan tuh, terus nggak TPPU masuk, jadi gimana, menyesal nggak nih kita atau Abang kuasa hukumnya? Hah? Menyesal nggak nih kita kemarin sempat ajukan banding? Nah, Bang Andi yang jawab. Iya. Baik ya teman-teman media sekalian. Pertama-tama mungkin begini ya, bahwa memang kemarin kita ini kesibukan luar biasa ya, sama-sama keluar kota, Bang Usman juga keluar kota, saya juga kemarin ada di Lombok ya, sehingga kami tidak bisa bertemu dengan rekan-rekan semua. Nah, baru pada hari ini ada kesempatan sehingga kita undang. Ya, sebenarnya begini ya. Kalau dikatakan bahwa menyesal, tidak ada kata menyesal, ya. Tapi yang ada adalah kecewa saja, ya, kecewa, gitu ya. Nah, kecewa ini justru memacu kita untuk semangat, ya, demi tegaknya hukum di Republik ini ya, seperti itu. Begini teman-teman. Saya ingin menyampaikan sebenarnya tidak seberapa saya ingin sampaikan. Tadi ada beberapa sudah disampaikan oleh rekan Pak Usman ya, yang mungkin teman-teman sudah menyimak semuanya. Tapi saya ingin menyampaikan begini, bahwa putusan Pengadilan Negeri ya Jakarta Selatan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI itu, menurut saya ya, bahkan tim kami, bahwa itu adalah putusan yang seharusnya batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Kenapa?